Pada kesempatan kali ini kami ingin mendaki gunung, entah itu gunung atau bukit yang terletak di Desa Batulaki, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di dalam sebuah pendakian, bukan hanya makanan dan peralatan yang terpenting, tetapi mental dan fisik itu diutamakan. Kita tidak tahu kapan cuaca itu mendukung atau malah sebaliknya. Bahkan pada perjalanan kami kali ini, kami berangkatnya setelah hujan. Kami menuju ke rumah teman yang tepat berada di desa tersebut. Kami berkumpul di sana untuk bertanya apa yang harus diperhatikan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Sekaligus mereka lah yang menjadi navigasi kami untuk menuju ke daerah sana. Saat semua peralatannya selesai, kami mulai berangkat untuk menuju lokasi tersebut. Pikir pada perjalanan kali ini jalurnya mudah, karena di sepanjang perjalanan jalannya adalah aspal. Bahkan saat masuk di daerah pedalaman saja, banyak orang yang masih menjual bensin dan masih banyak juga warung-warung. Tetapi ternyata pada saat itu jalurnya adalah awalan. Ternyata 15 menitan jalannya adalah tanah dan hujan lagi. Sampai di lokasi parkir, kami berangkat dan meneruskan perjalanan. Saya kira lokasi tadi adalah lokasi terakhir untuk kendaraan. Ternyata bisa lagi masuk, karena ada bekas jejak kendaraan dan bahkan ada jembatan untuk melintasi sungai. Ya udah, saya pikir positif aja. Mungkin jalur kedepannya akan lebih susah, dan apabila nekat kami teruskan, mungkin itu akan berakibat pada kendaraan kami. Dan saat kami berjalan, ternyata jalurnya itu mudah sampai di lokasi parkiran kedua. Mungkin ini nasib saya karena tidak tahu jalurnya. Kami mulai beristirahat karena jalur yang kami lalui itu lumayan jauh. Sampai ada teman yang memasang sepatu untuk persiapan jalur ke depannya. Baru sebentar berjalan sudah melalui sungai. Mungkin sepatu dia itu tahan dengan air. Saat kami tiba di sungai selanjutnya dan kami menganggap sungai itu adalah sungai terakhir, kami mengisi persediaan air kami. Saat saya melihat bukit, saya mengira itu adalah tujuan kami. Ternyata bukan. Sampai di lokasi persimpangan, kami bingung arah mana sebenarnya. Ya model keyakinan aja. Saat saya melihat bukitnya sudah kelihatan, saya menganggap jalur ini adalah jalur yang benar. Ternyata malah sebaliknya. Akhirnya kami balik mengambil jalur yang satunya. Saya menganggap jalur ini adalah jalur yang benar, karena kesalahan tidak akan terulang kedua kalinya. Saat di tengah perjalanan, ternyata teman-teman malah ragu dengan jalur yang kami pilih. Untungnya ada seseorang penduduk sekitar yang memberitahukan bahwa jalur yang kami ambil salah. Akhirnya kami putar balik dan mengikuti arahan dari penduduk sekitar tersebut. Saya harap kesalahan tidak akan terjadi yang ketiga kalinya. Ternyata jalurnya itu tertutup oleh rerumputan yang sangat lebat. Dan akhirnya keraguan dari teman-teman tidak terlihat lagi karena mereka mengenal lokasi tersebut. Pada saat inilah saya mulai tenang, karena tujuan kami jelas dan jalur kami itu adalah jalur yang benar. Saya mengerti kenapa mereka bisa salah memilih jalur, karena mengingat sebuah jalur itu susah, apalagi kalau jalannya panjang atau jauh. Saat bukitnya mulai terlihat, saat itulah penat yang ada di kaki saya mulai menghilang. Saat kami mulai mendaki gunungnya, saya kira itu akan mudah. Ternyata tidak terlalu tinggi, tetapi jauh. Lumayan. Untung kami berangkatnya saat sore. Kalau saat siang, wah panas banget. Karena tidak ada banyak perlindungan, yang ada cuma rumput dan pohon-pohon kecil. Saat memasuki tanjakan yang lebih tinggi, awalnya kami banyak bicara, tetapi lama-kelamaan akhirnya mulai fokus dengan napas, penat, dan motivasi agar cepat sampai di puncak. Dan kami berharap agar sunset ini bisa kami saksikan. Saat tanjakan mulai menghilang, saat itulah indahnya savana terbentang. Angin mulai kencang, dingin mulai terasa.
sampai yang harusnya tubuh ini mengeluarkan peluh, bahkan sebaliknya. Saat rasa penat mulai hilang, saat itulah kegilaan mulai datang. Karena kami sudah lama tidak muncak lagi. Tapi saya merasa khawatir dengan gemuruhnya angin yang sangat kencang dan tidak ada perlindungan, bahkan sampai pohon tinggi pun tidak ada. Saat keindahan mulai terpampang, saat itulah pengabadian momen. Sampai tidak peduli dengan dinginnya angin dan letihnya saat di perjalanan. Kami menunggu datangnya sunset, tetapi sialnya sang mentari ditutupi oleh awan yang ingin hujan. Malam mulai tiba dan sang angin pun belum berhenti untuk menghembuskan napasnya. Saat mulai merasa lapar, saya mengira kami cuma makan mie instan, tapi ternyata ada nasi dan bahkan sampai ada teman yang membawa ikan. Saat kami mulai tertidur, saat itulah badai yang sangat keras menerpa tenda kami. Akhirnya kami terbangun dan menjaga tenda agar remnya tidak patah. Saat badai mulai mereda, saat itulah kami tidur. Dan kami menganggap bahwa sunrise pada pagi kali ini akan sangat indah. Dan akhirnya harapan kami sirna karena sang mentari kembali tertutup oleh awan. Ya udahlah, memang itu resiko dari pendaki. Yang penting kami tetap bersama-sama dalam menikmati indahnya alam. Dan yang terpenting adalah kami dapat pulang dengan selamat. Kepada teman-teman yang ingin mendaki, terkadang sebuah foto itu tidak mencerminkan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Tapi tetaplah semangat, karena itulah serunya mendaki. Bukan hanya sebuah foto, tetapi sebuah pengalaman. Semoga pengalaman dari pendakian kami kali ini bisa bermanfaat. Saya Ahmad Faisal dan kawan-kawan. Sampai jumpa di lain perjalanan.